Indonesia adalah bangsa besar yang berdiri karena persatuan dan semangat warganya. Di era modern, ancaman tidak selalu terlihat secara fisik, tetapi bisa berupa hoax, perpecahan, dan krisis sosial. Karena itu, kesiapsiagaan bela negara menjadi tanggung jawab kita bersama. Pada kesempatan ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana sih kesiapsiagaan bela negara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengapa peran aktif masyarakat sangat menentukan masa depan Indonesia. Kira-kira gimana ya tanggapan mereka soal hal ini? Mari kita simak bersama. Ya, selamat siang Bapak. Izin mewawancarai untuk tugas kami mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kenapa kita sebagai warga negara Indonesia harus punya kesiapsiagaan bela negara? Ya karena setiap bela negara itu harus punya tidak hanya tugasnya aparat atau tentara, tapi tugas semua warga negara Indonesia. Bela negara ya. Kenapa kita wajib memiliki itu? Yang pertama supaya kita punya rasa empati atau rasa peduli, supaya kita nggak gampang terprovokasi terhadap berita-berita yang mengandung hoax atau isu-isu yang memecah belah. Mungkin itu salah satunya. Karena kita sebagai warga negara Indonesia itu memang berkewajiban untuk melaksanakan kesiapsiagaan itu guna penggantinya negara Indonesia. Warga Indonesia itu negara itu ibarat rumah. Jadi kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia, siapa lagi yang mau menjaga rumah itu? Kalau kita sebagai ASN punya kesiapsiagaan bela negara itu penting, karena kami kan melaksanakan kebijakan publik. Kalau tidak punya semangat bela negara, pelayanan bisa terganggu dan kepercayaan masyarakat bisa menurun. Kemudian, bentuk kesiapsiagaan bela negara itu bisa diwujudkan lewat apa saja? Wujud kesiapsiagaan bela negara itu yang pertama diwujudkan dengan ketaatan membayar pajak, taat pada aturan, dan taat berlalu lintas. Kalau yang secara mudah, mungkin kita dengan cara mewujudkan persatuan supaya tidak terpecah belah. Itu tadi dari berita-berita yang menimbulkan isu sara ataupun hoax itu tadi, kita harus meminimalisir, kita harus pintar-pintar membagikan, apalagi sekarang media sosial kan juga lumayan gencar ya. Jadi apapun berita yang masuk di medsos, seharusnya kita juga bisa saring dahulu supaya tidak kita hanya mudah untuk memberikan ataupun menyebarkan berita-berita yang belum tentu itu benar. Itu mungkin salah satunya ya. Lewat belajar, bekerja seperti kalian, kemudian ya jujur, harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya itu. Menurut saya bisa berpartisipasi aktif di kegiatan sosial seperti gotong royong atau menjadi relawan saat ada bencana. Itu termasuk perwujudan kesiapsiagaan bela negara. menurut saya dalam mungkin kalau dari generasi muda bisa diwujudkan dengan cara berprestasi, dengan kejujuran kita dalam istilahnya membangun bangsa, sama mungkin moral serta agama kita untuk berbagi kita. Gitu, pertanyaan terakhir, apa sih yang terjadi kalau masyarakat tidak punya kesiapsiagaan bela negara? Kalau kita tidak punya kesiapsiagaan dalam bela negara, masyarakat bisa menjadi apatis dan tidak peduli dengan kepentingan bersama. Jadinya stabilitas sosial politik bisa terganggu. Kalau tidak punya, menurut saya mungkin salah satunya kita rasa nasionalisme kita yang akan menjadi luntur atau berkurang. Itu yang sangat penting bagi kita, terutama teman-teman yang bagi sekarang Gen Z ya, apalagi mudah melalui media sosial, tapi memang karena perkembangan zaman mau tidak mau kita harus selalu memfilter semua media-media sosial yang masuk ke kita, terutama teman-teman yang generasi muda. Ini itu aja. Rasa nasionalismenya itu jadi luntur, jadi karena orangnya jadi apatis, mungkin seperti itu ya. Kalau masyarakat tidak punya kesiapsiagaan bela negara, masyarakat akan istilahnya panik. Misal
Kalau nanti terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu mereka tidak siap. Jadi untuk menyiapkan masyarakat itu, masyarakat perlu istilahnya apa? Mulai sekarang itu belajar, berpikir dan siap untuk menghadapi kenyataan. Kalau masyarakat tidak mempunyai kesiapsiagaan terhadap bela negara, maka negara ini akan mudah untuk dipecah belah, sehingga intervensi asing itu akan mudah masuk dan membuat kita dapat terpengaruh dari lingkungan budaya asing yang akan membuat kita untuk kurang dalam memahami tentang kemampuan untuk bela negara tersebut. Baiklah, jawabannya bagus sekali. Terima kasih, Pak. Bela negara merupakan tanggung jawab seluruh warga, bukan hanya tanggung jawab aparat. Kesiapsiagaan itu penting agar masyarakat punya rasa memiliki terhadap bangsa, tidak apatis dan siap menghadapi berbagai ancaman baik fisik maupun non-fisik, seperti hoaks, konflik sosial maupun krisis. Perwujudan kesiapsiagaan bela negara itu seperti taat pada hukum, disiplin, menjaga integritas, meningkatkan kompetensi diri, aktif dalam kegiatan sosial, serta bijak menggunakan media sosial. Selain itu, menjaga toleransi dan menghargai perbedaan juga merupakan bentuk nyata bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat tidak memiliki kesiapsiagaan bela negara, maka negara akan lebih mudah terpecah. Masyarakat menjadi apatis, stabilitas sosial dapat terganggu. Dan dalam jangka panjangnya, kurangnya kesiapsiagaan bisa menghambat pembangunan dan melemahkan rasa nasionalisme masyarakat. Peran ASN dalam kesiapsiagaan bela negara di era sekarang bukan lagi soal pertahanan fisik, tapi juga tentang profesionalisme, integritas, dan loyalitas. ASN berfungsi sebagai perekat persatuan melalui pelayanan publik yang adil, netral, dan bebas dari diskriminasi. Jadi pada intinya, bela negara bukan hanya soal pertahanan, tetapi tentang sikap tanggung jawab, kepedulian, dan kontribusi nyata setiap warga demi menjaga dan memajukan bangsa Indonesia.